Ini akan kami serahkan kepada Pak Coach, Pak Muhtar yang akan bertindak sebagai moderator. Kepada Pak Coach, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, makasih banyak Anca atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masuk kepada seminaris yang ke-8 yaitu saudari Dian Paramita. Pertama sekali atas nama panitia penyelenggara peserta pelatihan atau peserta ujian mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Penguji yang terhormat masih bersedia bersama kita semua di sini, dan terima kasih pula kepada Pak Mentor Pak Rais Musa sudah hadir mendampingi Dian, dan kepada Dian yang kita banggakan bersama. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami informasikan bahwa waktu yang disiapkan untuk kita satu peserta itu lebih kurang 30-40 menit. Dan nanti diawali pemaparan oleh saudari Dian, sampaikan pokok penting mulai dari gagasan pemecahan isu atau judulnya, kemudian kegiatan, tahapan kegiatan, serta bukti-buktinya, outputnya. Nanti pada kegiatan inti baru jelaskan secara lengkap kegiatan, tahapan kegiatan, kemudian output, kemudian keterkaitan dengan mata pelatihan, penguatan di organisasi, dan keterkaitan dengan visi misi daerah. Kemudian nanti Anda jelaskan juga nilai apa saja yang terkait di dalam matrik. Anda jelaskan berapa kali penerapan. Setelah Anda memaparkan, nanti kami tetap akan meminta juga penjelasan tambahan dan penguatan atas apa yang Anda lakukan oleh Pak Mentor. Pada saat ujian dilaksanakan, siapkan alat tulis menulis, rekam, dan catat serta jawab semua pertanyaan apa disampaikan oleh Bapak Penguji yang terhormat. Terakhir dari saya juga selaku coach akan berikan penjelasan tambahan terkait apa yang berkembang dalam forum diskusi. Dan sebagai gambar informasi, ya saya harus sampaikan bahwa Dian Paramita ini adalah salah satu dari 3 orang bimbingan saya yang saya anggap sangat aktif dalam berkonsultasi dan memfasilitasi teman-teman. Jadi dari saya pribadi, ya selaku coach, ada nilai plus terhadap ketiga orang itu, termasuk Dian ini. Baik. Terima kasih, Pak. Yang pertama, Dian, sehat, siap diuji? Insya Allah siap, Pak. Baik. Mohon izin Pak Penguji terhormat, Pak Mentor, silakan pemaparannya, Dian. Mohon izin share screen. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat Bapak Rukman Esos MSI selaku penguji, yang saya hormati Bapak Muhammad Rais Lamusa ST MM selaku mentor, yang saya hormati Dr. Muhtar SP SH MMMH selaku coach, dan yang saya hormati Pak Irwansyah Eskom selaku host pada hari ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izinkan saya kembali memperkenalkan diri. Nama saya Dian Paramita. Saya adalah peserta Latsar CPNS Kabupaten Morowali, angkatan 90. Bisa di slide sana? Ayo. Ya, silakan. Berikut saya lampirkan lembar persetujuan seminar aktualisasi yang telah ditandatangani oleh mentor dan coach. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kegiatan yang saya lakukan selama kegiatan aktualisasi. Untuk kegiatan aktualisasi melibatkan 6 kegiatan, yang dimana setiap kegiatan memiliki 3-5 tahapan yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 1 Desember 2021. Kegiatan pertama yaitu persiapan terkait rencana aktualisasi. Tahapan kegiatan yang pertama adalah konsultasi kepada mentor. Waktu pelaksanaannya pada hari Kamis 28 Oktober 2021. Outputnya adalah surat persetujuan kegiatan, catatan masukan dan saran dari mentor, dan dokumentasi. Kemudian pada tahapan kegiatan kedua, koordinasi dengan stakeholder internal. Waktu pelaksanaannya pada hari Jumat 29 Oktober 2021. Outputnya catatan saran dan masukan, serta dokumentasi yang terlampir. Pada tahapan kegiatan ketiga, pengusulan tim kerja. Waktu pelaksanaannya pada hari Jumat 29 Oktober 2021. Outputnya adalah SK Kepala Badan, SK yang ditandatangani oleh Kepala Badan dan
dokumentasi terlampir. Tahapan kegiatan selanjutnya adalah koordinasi dengan pemerintah Desa Topogaro. Waktu pelaksanaannya pada hari Jumat 29 Oktober 2021, outputnya adalah undangan kegiatan aktualisasi dan dokumentasi. Pada kegiatan kedua, yaitu menyiapkan sarana media sosialisasi. Tahapan kegiatan ini yaitu mencari referensi materi sadar pajak. Waktu pelaksanaannya adalah hari Sabtu 30 Oktober sampai dengan hari Senin 1 November. Outputnya tersedianya materi edukasi sosialisasi, dan dokumentasi. Tahapan kegiatan kedua menyiapkan alat dan bahan untuk kegiatan sosialisasi. Waktu pelaksanaannya Selasa 2 November sampai Kamis 4 November. Outputnya desain leaflet, banner, dan kuesioner. Selanjutnya tahapan kegiatan ketiga, membuat banner. Waktu pelaksanaannya membuat banner, leaflet, dan kuesioner. Waktu pelaksanaannya hari Jumat 5 November sampai dengan Selasa 9 November. Outputnya tersedianya leaflet, banner, dan kuesioner. Selanjutnya kegiatan ketiga, uji coba launching kegiatan. Tahapan kegiatan yang pertama adalah rapat tim kerja. Waktu pelaksanaannya hari Rabu 10 November 2021. Outputnya undangan rapat tim via WhatsApp, dan daftar hadir tim. Selanjutnya tahapan kegiatan kedua, pemaparan metode dan media sosialisasi. Waktu pelaksanaannya Rabu 10 November 2021. Outputnya dokumentasi dan materi yang telah tersampaikan kepada tim kerja. Tahapan kegiatan ketiga yaitu meminta saran dan masukan dari tim. Waktu pelaksanaannya hari Rabu 10 November 2021. Outputnya catatan, saran, dan masukan. Pada kegiatan keempat, ini adalah kegiatan inti, yaitu pelaksanaan aktualisasi. Tahapan kegiatan yang pertama, persepsi dan pembagian kuesioner awal. Waktu pelaksanaan hari Kamis 11 November 2021. Outputnya tersampaikannya kuesioner awal kepada masyarakat. Nilai ASN yang diterapkan pada tahapan kegiatan ini yaitu tanggung jawab, orientasi publik, dan dari nasionalisme kerakyatan, dari nilai etika publik, sopan, dari komitmen mutu, efisien, dari anti korupsi, kerja keras. Tahapan kegiatan kedua, melaksanakan sosialisasi gerakan sadar pajak. Waktu pelaksanaannya ini hari Kamis, 11 November 2021. Outputnya daftar hadir peserta dan dokumentasi. Nilai dasar yang diterapkan, akuntabilitas, tanggung jawab, netral, orientasi publik, dan partisipatif. Dari nilai nasionalisme, menerapkan indikator ketuhanan, kerakyatan. Dari nilai etika publik, menerapkan indikator jujur, terbuka, sopan, dan transparansi. Dari nilai komitmen mutu, menerapkan indikator efektif, orientasi mutu, dan dari nilai anti korupsi, menerapkan indikator disiplin berani. Selanjutnya tahapan kegiatan ketiga, membagikan leaflet dan pemasangan banner. Waktu pelaksanaannya hari Rabu 10 November 2021. Salah. Maaf, saya lupa ganti harinya, Pak. Hari Kamis, Pak. Nilai dasar yang diterapkan, akuntabilitas, tanggung jawab, dari nilai nasionalisme, indikatornya kerakyatan, dari nilai etika publik, indikatornya transparansi, dari nilai komitmen mutu, menerapkan indikator efektif, dari nilai anti korupsi, menerapkan disiplin dan berani. Tahapan kegiatan selanjutnya membagikan kuesioner akhir. Waktu pelaksanaannya Kamis 11 November 2021. Outputnya tersampaikannya kuesioner akhir kepada masyarakat. Nilai dasar yang diterapkan, yang pertama akuntabilitas, tanggung jawab, orientasi publik. Yang kedua nasionalisme, indikator kerakyatan. Yang ketiga etika publik, indikator sopan. Kemudian komitmen mutu, indikator efisien. Nilai anti korupsi, indikator kerja keras. Tahapan kegiatan kelima adalah tahapan yang baru saja ditambahkan, mengunjungi rumah-rumah warga untuk memberikan penyuluhan. Waktu pelaksanaannya hari Jumat 12 November sampai Sabtu 13 November. Outputnya dokumentasi terlampir. Nilai dasar yang diterapkan adalah akuntabilitas, indikator tanggung jawab, nasionalisme, indikator ketuhanan kerakyatan,
etika publik, sopan, jujur, transparansi, tulus, nilai komitmen mutu, inovatif, efektif, nilai anti korupsi, disiplin, berani, kerja keras. Kegiatan kelima, evaluasi dan pemberian reward. Tahapan kegiatan yang pertama adalah rekapitulasi kuesioner awal dan kuesioner akhir yang dibagikan pada saat sosialisasi. Waktu pelaksanaannya hari Senin 15 November sampai dengan 17 November 2021. Outputnya ini rekapitulasi hasil kuesioner dalam bentuk tabel. Kemudian tahapan selanjutnya menyandingkan kuesioner awal dan kuesioner akhir. Waktu pelaksanaan 17 sampai 19 November, outputnya rekapitulasi kuesioner dalam tabulasi grafik. Selanjutnya, tahapan kegiatan ketiga, pemberian reward. Waktu pelaksanaannya hari Sabtu 20 November 2021. Outputnya tersampaikannya kuesioner... Maaf, saya lupa ganti. Outputnya tersampaikannya reward yang diberikan kepada masyarakat. Kegiatan keenam, monitoring dan evaluasi. Tahapan kegiatan yang pertama adalah pengukuran capaian kegiatan waktu pelaksanaan 22 November sampai 25 November 2021. Outputnya laporan capaian kegiatan dan dokumentasi. Tahapan kegiatan kedua adalah testimoni waktu pelaksanaan 26 November sampai 29 November 2021. Outputnya video testimoni. Tahapan kegiatan selanjutnya adalah pelaporan dan rencana tindak lanjut waktu pelaksanaan. Oh, saya lupa ganti juga ini waktu pelaksanaannya, mohon maaf. Outputnya matriks rencana tindak lanjut ini dilakukan pada tanggal 26 sampai 1 Desember 2021. Selanjutnya matriks penerapan nilai dasar ASN. Ini adalah matriks penerapan nilai-nilai ASN yang saya terapkan. Ada akuntabilitas dengan indikator tanggung jawab, totalnya 19, jujur 3, kejelasan target 6, netral 1, orientasi publik 3, adil 1, transparan 3, partisipatif 4, ketuhanan 5, persatuan 1, dari nasionalisme ketuhanan, mohon izin Pak, ketuhanan 5, dari persatuan indikator persatuan 1, kerakyatan 12, keadilan sosial 1, dari etika publik indikator jujur ada 3, terbuka 9, indikator tulus 1, indikator sopan 16, indikator transparansi 6, bersikap hormat 8. Selanjutnya dari komitmen mutu efektif dengan total 6, efisien 7, orientasi mutu 5, dan dari anti korupsi jujur 4, mandiri 2, disiplin 3, tanggung jawab 1, kerja keras 10, dan sederhana dan berani 4. Selanjutnya matriks keterkaitan peran dan kedudukan ASN. Nilai manajemen ASN saya terapkan pada semua kegiatan dari kegiatan 1 sampai dengan kegiatan 6. Sedangkan Wall of Government saya terapkan di kegiatan 4 dan kegiatan 5. Sedangkan pelayanan publik saya terapkan pada kegiatan keempat. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Baik, makasih demikian pemaparan dari Saudari Dian Paramita. Selanjutnya, untuk mendapatkan penjelasan tambahan dan penguatan, kami persilakan kepada Bapak Mentor. Silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hormat Bapak Coach dari Ibu Dian Paramita, Bapak Penguji, dan Bapak Host terkait aktualisasi yang sudah dilaksanakan oleh beliau dalam melaksanakan aktualisasi selama beberapa bulan dikembalikan di kantor. Beliau cukup aktif melakukan kegiatan aktualisasinya, kemudian selalu berkonsultasi jika ada kendala atau persoalan di lapangan, sehingga bisa dipecahkan. Kemudian harapan kami ke depannya, kegiatan sosialisasi gerakan sadar pajak pedesaan ini harapannya bukan hanya
terlaksana di satu desa ini di Tepogaro, tapi bisa tersebar ke desa-desa yang lain, ke kecamatan-kecamatan yang lain di Kabupaten Morowali dengan harapan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah sehingga dapat memberikan peningkatan terhadap penerimaan dalam hal pendapatan asli daerah. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih banyak atas waktunya. Kami kembalikan kepada Coach. Baik, makasih banyak Pak Mentor telah menyampaikan penyelesaian tambahan dan penguatan. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Pak Pengujian terhormat. Baik, terima kasih Pak Muhtar. Saya kepada Pak Mentor, Pak Muhammad Rais Lanusa juga yang saya hormati dan yang saya banggakan hari ini peserta Latsar Ibu Dian Paramita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Dian. Iya, Pak. Ya, coba saudara gambarkan kepada saya saja bagaimana secara singkat saudara memilih dan mengambil judul seperti ini. Silakan. Baik Pak, judul yang saya ambil adalah Gerakan Sadar Pajak Berbasis Pedesaan, dan pada saat aktualisasi ini saya mengambil di Desa Topogaro. Sebenarnya tujuannya saya ambil di Desa Topogaro karena saya melihat ada perusahaan yang akan masuk di desa tersebut dan pastinya akan menjadi potensi untuk menjadi potensi pajak daerah. Dengan adanya perusahaan itu akan banyak rumah makan, penginapan yang akan dibuat di desa tersebut. Jadi itu bisa menjadi potensi saya melakukan sosialisasi untuk memberitahu masyarakat bahwa ada pajak ini, pajak restoran, pajak hotel, pajak air bawah tanah, pajak reklame, pasti akan banyak potensi pajak dengan adanya perusahaan tersebut. Jadi begitu alasan saya mengambil di Desa Topogaro. Baik, satu desa ya, Desa Iya. Topogaro. Mengapa tidak lebih dari satu desa? Iya Pak, karena waktunya juga terbatas Pak, jadi saya fokuskan di satu desa dulu Pak. Nah, dari hasilnya apa yang sudah dapatkan? Dari hasil saya mengukur dari kuesioner yang telah dibagikan, kuesioner awal dan kuesioner akhir, ada peningkatan pengetahuan masyarakat dari hasil pengisian kuesioner tersebut. Oke, kegiatan sadar pajak. Apa yang dimaksud dengan kegiatan sadar pajak? Memberitahu masyarakat pentingnya membayar pajak, pajak digunakan untuk apa, dengan membayar pajak bisa menambah dengan pajak tersebut bisa digunakan untuk bantuan, misalnya pembangunan jalan daerah, Ya, pembangunan jalan tol, ya Pak. Ya, pajak itu akan membangun kembali daerah-daerah yang membutuhkan. Baik, potensi yang saudara lihat tadi, kemudian saudara mencoba membuat satu pilihan dengan gerakan sosialisasi. Minat seperti apa yang sudah saudara lihat dari masyarakat kira-kira dengan saudara sudah menyampaikan, terus kemudian respon baliknya seperti apa yang saudara lihat? Dari hasil pada saat sosialisasi dengan adanya membuka sesi tanya jawab, sebenarnya masyarakat banyak yang curhat juga Pak, tapi mereka bilang kalau memang ini karena ini pajak wajib, jadi dibilang mereka membayar. Kebanyakan ini sih Pak curhat, apalagi pada saat penyuluhan di rumah-rumahnya, rumah-rumah warga. Tadi saudara sebutkan membagi kuesioner. Coba saya bisa lihat kuesioner seperti apa yang saudara bagikan. Kuesionernya, yang boleh, yang belum diisi Pak. Ya, yang belum diisi boleh, yang sudah diisi juga boleh. Sebentar saya buka Pak.
Contoh saudara. Ya, saya izin share screen. Ya. Silakan. Ini yang belum diisi, Pak. Belum terbuka. Oh. Masih proses. Ya. Oke. Oh, oke. Jadi yang begini. Oke, baik. Nah, dari hasil rekap ini, apa yang sudah dapatkan dari hasil rekap kuesioner tadi? Mohon maaf, Pak, putus-putus. Dari hasil rekapitulasi yang sudah dilakukan, dari kuesioner yang sudah dibagikan, apa yang hasil yang sudah dapatkan? Adanya peningkatan pengetahuan masyarakat bahwa seperti ini pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Dari hasil kuesioner awal, masyarakat menjawabnya ini, ada yang menjawab ragu, ada yang tidak setuju. Mereka tidak setuju kalau pajak itu dipaksakan. Ada yang menjawab seperti itu, Pak. Tapi Masih ada asumsi seperti itu ya? Iya, Pak. Nah, kalau ada asumsi seperti itu, kira-kira bagaimana saudara menjelaskan kepada warga bahwa pajak itu adalah penting, pajak itu sangat bermanfaat? Apa caranya? Bagaimana? Coba silakan. Ya, jadi saya jawab. Jadi Bapak Ibu, pajak ini sudah diatur dalam undang-undang dan seluruh masyarakat Indonesia wajib untuk membayar pajak. Sudah ditetapkan dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah. Tentu dengan sanksi-sanksi ya. Kalau misalnya Iya. tidak membayar pajak, apa sanksinya? Diberitahu kepada masyarakat. Iya, Pak. Kalau macam terlambat membayar pajak itu akan dikenakan denda. Dan untuk usaha yang tidak membayar pajak bisa dilakukan izin usahanya, bisa dicabut izin usahanya. Ya. Nah, dari data-data yang saudara sudah dapatkan di Desa Topogaro, adakah data pemilahan? Ini jasa sekian, ini jasa apa, ini jasa apa, yang kemudian menggampangkan saudara untuk kalau misalnya penagihan pajak berikutnya. Mohon izin Pak, saya kurang tangkap bagaimana Pak? Jadi pada saat saudara membagikan mengklasifikasi jenis-jenis pajak yang ada di Desa Topogaro, kira-kira potensi-potensi pajak seperti apa yang ada di sana? Saudara mengklasifikasi, membagi, kemudian nanti pada saat saudara merekapitulasi, nanti saudara tahu, oh ini pajak sekian sudah sekian yang masuk, sekian yang sudah terbayarkan. Dari realisasi Pak, di Topogaro itu ada pajak ada namanya apa? Pajak restoran, ada yang membayar pajak restoran, pajak hotel atau penginapan, pajak air bawah tanah, sama pajak reklame Pak. Pajak air bawah tanah itu sudah dikenakan di sana? Bagaimana Pak? Pajak air bawah tanah. Air bawah tanah itu sudah kena pajak? Iya, depot Pak. Oh, jadi Depok ya, yang penghasil air isi ulang ya? Iya Pak. Oh, baik. Nah, dari potensi semua itu setelah dan sebelum adanya sosialisasi itu berapa persen dia punya keberhasilan? Kalau untuk pembayarannya Pak, itu kan setiap bulan. Jadi aktualisasinya kan per 30 hari Pak. Oh, belum bisa diukur? Iya, karena itu kan memang setiap bulan dibayar, tapi belum bisa saya ukur antara bulan sebelumnya dengan bulan ini. Cuma tingkat kesadaran sudah kelihatan. Iya, siap, iya Pak. Paling tidak ada gambaran bahwa aktualisasi saudara memang berhasil. Adakah kendala selama pelaksanaan aktualisasi habituasi? Kendalanya hanya itu ya Pak, di Morowali listrik Pak padam bergilir. Jadi pada saat seperti percetakan banner kemarin Pak itu tertunda berapa hari, sampai sudah berkali-kali saya hubungi percetakan, dia bilang ini belum bisa selesai, belum bisa diambil karena banyak juga dari hari-hari sebelumnya yang mencetak belum selesai dicetak. Jadi itu yang membuat lama. Dan pada saat sosialisasi juga padam juga lampunya di Topogaro saat itu Pak. Jadi tidak menggunakan ini Infocus dan tidak menggunakan mikrofon. Itu saja Pak kendalanya. Tapi alhamdulillah kegiatannya bisa terlaksana. Semua tahapan dilaksanakan? Iya, iya Pak. Oke, baik. Pada saat saudara monitoring, ya, apa hasil yang saudara dapatkan dari kegiatan ini? Hasil dari kuesioner Pak? Semua kegiatan yang sudah saudara lakukan dari tahapan pertama membuat perencanaan, kemudian membuat
leaflet, kemudian sosialisasi dengan cara secara langsung, kunjungan ke masyarakat, kemudian apa manfaat yang saudara lakukan, rasakan pada saat setelah Manfaat bagi saya itu yang saya rasakan dari perencanaan awal dengan menerapkan nilai-nilai Pak, nilai-nilai pelaksanaan kegiatan, saya bisa merasa lebih tenang untuk bekerja karena dilandasi nilai akuntabilitas, tanggung jawab, kejelasan target, nilai etika publik, tulus, sopan. Saya bisa merasa lebih senang untuk bekerja, Pak. Baik, saya kira hasil nilai tadi kan bisa diterapkan nantinya bukan pada saat hanya aktualisasi tapi pada saat saudara mempraktekkan di lapangan, di kehidupan yang nyata, bahwa ini tidak berakhir, namun akan berkelanjutan. Saya kira cukup. Sekian barangkali yang saya bisa dapatkan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Muhtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih banyak Pak Penguji yang terhormat, Pak Mentor yang terhormat atas pengujian dan pemberian penjelasan tambahan dan penguatan. Ya, baik, Saudari Dian, ada tadi saya sempat tangkap jadi nilai-nilai dasar itu nilai dasar profesi PNS ya dasar PNS, bukan nilai dasar ASN nanti diperbaiki. Iya, siap Pak. Kemudian nanti tunjukkan respon masyarakat dalam bentuk capaian perubahan perilaku ya dari pengetahuannya, itu Anda sudah tampilkan tadi. Cuma belum sempat terbuka testimoninya, tapi saya lihat sudah sempat saya buka di Kolabian. Saya kira kalau nilai lain yang saya anggap bagus dari saudari, karena ini saya lihat masih ada yang salah-salah ketikanya diperbaiki ya. Ya, mohon maaf Pak. Ini juga terus terang saya bukan Pak Dian, ini kelamaan scan teman-teman punya. Scan persetujuannya karena dia scan di Palu, kalau dia kirim ke Morowali sehingga dia punya tidak terurus semua. Sendiri ya. Nah, ya dia punya sendiri yang tidak terurus. Apalagi kemarin ada yang tercecer satu, kelang kabut, kejar ke sana kemari lagi. Padahal temannya punya Pak, bukan dia punya itu. Teman-teman yang di Morowali dia yang urus di Palu, dan Dr. Suraya, sehingga dia punya sendiri. Tidak sempat dikurus semua, tapi tidak ada masalah. Karena ini adalah bagian dari penerapan nilai yang dilakukan, bagaimana tanggung jawab dan nilai. Baik, makasih banyak. Demikian ujian aktualisasi Saudari Dian Paramita. Kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa. Saya kembalikan kepada Anja. Ya, makasih banyak Pak Mentor. Terima kasih banyak Pak. Ya. Terima kasih Pak Muhtar. Dengan demikian seminar aktualisasi untuk sesi ujian telah berakhir. Dan harapan dari Pak Penguji, Pak Mentor, dan juga Pak Coach dapat segera dipenuhi oleh Ibu Dian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mengurangi rasa hormat, dimohon kepada Ibu Dian dan Pak Mentor untuk dapat meninggalkan pengujian. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Opa. Terima kasih Pak Penguji. Terima kasih Pak Kabit. Terima kasih, sukses Ibu Dian ya. Amin amin.